Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Engkau sudah menolong kami dalam segala aktivitas yang kami kerjakan pada hari ini. Kami dapat lalui hari ini dengan kekuatan-Mu, dengan kemurahan-Mu Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah setiap kami, berikanlah kami pengertian, supaya kami dapat memahami akan kehendak-Mu, dan semakin mengenal akan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, bacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam Lukas pasal 2 ayat 25-40. Saudara dapat membacanya secara pribadi, kemudian melanjutkan renungan ini, atau saudara dapat membacanya setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membacakan Lukas pasal 2 ayat 28-32. Tertulis demikian. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Saudara yang dikasih Tuhan, di usia 8 hari, bayi Yesus dibawa ke bait Allah di Yerusalem. Di Yerusalem ada seorang yang bernama Simeon yang penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus telah menyatakan kepadanya bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Simeon datang ke bait Allah bertepatan dengan kedatangan Yusuf dan Maria yang membawa bayi Yesus. Ketika melihat Yesus, Simeon memuji-muji Tuhan dan mengucapkan kata-kata yang berhubungan dengan keselamatan bangsa-bangsa oleh karena kehadiran Sang Mesias. Pernyataan Roh Kudus melalui perkataan Simeon menunjukkan maksud kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia, yaitu untuk menyelamatkan semua bangsa. Ia datang melalui suatu bangsa pilihan Tuhan, yaitu Israel. Namun kedatangannya bukan hanya untuk bangsa Israel saja, tapi untuk semua orang dari segala suku, ras, dan bahasa di seluruh muka bumi ini. Di bait Tuhan tersebut pada waktu itu, ada juga seorang nabiah yang bernama Hana, yang sudah berusia 84 tahun. Ketika ia melihat bayi Yesus, ia mengucap syukur kepada Tuhan, dan ia berbicara mengenai Sang Mesias yang akan memberikan kelepasan. Saudara yang dikasih Tuhan, kedatangan Kristus ke dunia bukan hanya sekedar datang tanpa tujuan, tapi ia datang dengan suatu maksud yang mulia untuk memberikan keselamatan kepada semua orang. Kedatangannya sekitar 2020 tahun yang lalu menjadi tanda kasih dari Allah kepada manusia. Itu adalah hadiah terbesar bagi kita, di mana hadiahnya bukan harta benda, bukan suatu materi yang diinginkan secara duniawi, tapi hadiahnya adalah pribadi Allah sendiri. Maksud kedatangan Tuhan Yesus ke dunia dapat kita mengerti dari ayat ini, yaitu pertama, Ia datang untuk keselamatan semua orang dari segala bangsa. Bangsa-bangsa yang berjalan menuju kebinasaan memiliki pengharapan akan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kedatangan Kristus tidak eksklusif untuk satu bangsa, tapi Ia datang untuk semua bangsa. Ia datang untuk saudara dan saya, agar kita mengalami keselamatan dan kehidupan yang kekal. Yang kedua, saudara, Ia datang untuk membawa terang ke dunia ini. Bangsa-bangsa yang tinggal dalam kegelapan melihat terang Tuhan. Kristus datang untuk menerangi dunia yang gelap oleh dosa. Dalam Yohanes 1 ayat 4-5 dikatakan,
dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yang ketiga, saudara, Ia membawa kemuliaan bagi umat Israel. Bagaimanapun juga, bangsa Israel secara lahiriah adalah suatu bangsa pilihan Tuhan. Walaupun banyak dari mereka yang menolak Kristus, namun tetap kemuliaan Tuhan nyata melalui keberadaan mereka. Kemuliaan Tuhan yang nyata itu adalah berhubungan dengan kasih dan kesetiaan Tuhan akan janjinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya juga adalah Israel rohani. Kita menjadi bangsa dan umat pilihan Tuhan oleh karena iman kita kepada Kristus. Dan kemuliaan Tuhan dipancarkan melalui kehidupan kita bagi sekeliling kita. Saudara yang terkasih, Natal memberikan harapan pasti akan masa depan kita. Tuhan datang untuk menyelamatkan dan memberikan kepada kita hari depan yang kekal dan penuh kebahagiaan sorgawi. Seperti Simeon dan Hana yang memuji-muji Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan, biarlah kita juga memuji-muji Tuhan dan bersyukur kepadanya oleh karena kasih dan kebaikannya atas kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena firman-Mu memberikan kami sukacita dan kekuatan. Firman-Mu mengingatkan kami akan tujuan kedatangan-Mu ke bumi ini. Engkau rela datang menjadi manusia untuk menyelamatkan kami, untuk membawa terang-Mu di dunia ini, dan untuk membawa kemuliaan-Mu bagi umat Israel, yaitu umat yang telah Engkau pilih sesuai dengan janji-Mu. Dan secara rohani, kami juga yang adalah umat-umat-Mu, yang adalah Israel rohani yang Tuhan sudah pilih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kedatangan-Mu memberikan kami kepastian akan masa depan kami. Engkau memberikan kami keselamatan dan kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah hadiah terindah, hadiah yang termulia, yang terbesar bagi kami. Sungguh mulia kasih-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Pimpin kami ya Tuhan, supaya hidup kami senantiasa ada dalam terang-Mu, dan kehidupan kami senantiasa memancarkan kemuliaan Tuhan. Malam ini ya Tuhan, kami bersyukur mengingat akan kelahiran-Mu. Kami mau berkomitmen yang baru. Kami mau hidup benar seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau hidup dalam terang-Mu dan dalam kebenaran-Mu, supaya melalui kehidupan kami, kemuliaan Tuhan nyata bagi orang-orang di sekeliling kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di malam hari ini, kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami semua. Berikan kami tidur yang nyenyak di malam ini, dan bangunkan kami kembali dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai melayani dan memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.